Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim dari kelas 11 IPA 6 SMN 1 Pangandaran. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI kelas 11 bab 10 tentang pembaharuan Islam pada masa modern. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi pembaruan Islam di dunia. Di antaranya, 1. Datangnya Napoleon ke Mesir pada tahun 1250 Masehi sampai 1200 Masehi. Yang kedua, kebangkitan negeri Mesir. Yang ketiga, Muhammad Ali Pasha bertekad untuk memulai pembangunan Mesir dengan meniru negara bagian barat. Kemudian, latar belakang pembaharuan Islam di Indonesia. Secara umum, alasan berkembangnya pembaruan Islam di Indonesia adalah respon terhadap kemunduran Islam sebagai agama di Indonesia. Karena pada praktek-prakteknya yang menyimpang, keterbelakangan para pemeluknya dan adanya invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Dalam melakukan pembaharuan Islam, terdapat tokoh-tokoh yang sangat berperan penting. Berikut kita akan bahas tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Kita akan bahas tokoh pembaru Islam dari India. Yang pertama, Syah Waliullah, lahir di Delhi 21 Februari 1203. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdurrahim, karya tulis yang terkenal berjudul Hujjatullah al-Balighah dan Fuyun al-Haramain. Pendapat Syah Waliullah tentang penyebab kemunduran Islam. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam. Dan yang keempat, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur ajaran agama lainnya sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Yang kedua, Sayyid Ahmad Khan, lahir di Delhi tahun 1817. Ia memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama bahasa Arab. Ia juga mempelajari bahasa Persia. Sayyid Ahmad Khan pernah bekerja pada Serikat India Timur pada usia 18 tahun, kemudian menjadi hakim. Tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Pemikiran mengenai pembaruan Islam menurut Sayyid Ahmad Khan. 1. Kemunduran umat Islam dengan sendirinya karena tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah hadis dan Al-Quran. Dan yang kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir. Yang ketiga, Muhammad Iqbal. Beliau berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister. Pemikiran mengenai pembaruan Islam menurut Muhammad Iqbal. 1. Pintu ijtihad tetap dibuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak, jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, kita akan bahas tokoh pembaru Islam dari Mesir. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha, lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir tahun 1849. Beliau memprioritaskan bidang militer untuk menopang kekuatan militer, maka beliau membangun kekuatan ekonomi sebagai penyedia biaya. Untuk membangun ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal oleh orang Eropa. Juga beliau mendirikan sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern. Pada saat itu masyarakat Mesir masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Yang kedua, Rifa'ah Baidawi al-Tahtawi, lahir di Tahta tahun 1801 dan meninggal di Kairo
tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Al-Azhar, Kairo pada usia 16 tahun dan ia selesai studinya pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Pemikirannya mengenai pembaruan Islam yang pertama, ajaran Islam mementingkan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Yang kedua, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat ditegakkan di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Dan yang keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Lahir di Afghanistan tahun 1839 dan meninggal dunia tahun 1897 di Istanbul. Pada usia 22 tahun, beliau telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Tahun 1864, beliau menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, beliau diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pemikirannya mengenai pembaruan Islam. Yang pertama, kemunduran Islam disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Yang kedua, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Yang ketiga, corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Dan yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Yang keempat, Muhammad Abduh. Lahir di daerah Mesir Hilir tahun 1849, wafat tanggal 11 Juli 1905. Muhammad Abduh belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia meneruskan studinya ke Al-Azhar. Studinya selesai tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Pemikirannya mengenai pembaruan Islam, yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang terakhir, Muhammad Rashid Ridha. Lahir tahun 1865 di Al-Qalamun, desa Lebanon. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Pemikiran beliau mengenai pembaruan Islam. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap pada pemikiran fatalis dan jabariyah atau pasrah pada keadaan. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Dan yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Selanjutnya adalah tokoh pembaru Islam dari Turki. Yang pertama, Sultan Mahmud II. Lahir tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Mahmud diangkat jadi sultan tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Ia berhasil memperkecil otonomi daerah kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Pemikiran Sultan Mahmud II mengenai pembaruan Islam. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah maktebi ma'arif. Dan yang kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Itulah tokoh-tokoh pembaru Islam yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam di era modern. Selanjutnya, pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Muncul di India, Mesir, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh di Asia Tenggara. Pada tahun 1961, Hamka menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Dari buku H.A. Mukti Ali, ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam.
2. Adanya lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia yang merendahkan Islam. Dan yang kelima, kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar. Di antaranya, 1. Membersihkan istana Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Memformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pemikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran terhadap ajaran Islam. 4. Mempertahankan Islam dalam desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi tersebut adalah: yang pertama, Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin asal Padang. Yang kedua, Haji Abdullah Ahmad dan Haji Malik Karim Amrullah atau Hamka asal Minangkabau. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pendiri Muhammadiyah. Dan yang terakhir, Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.